adzab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal, ulil albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa merenungi dan menyadari waktu yang Allah berikan kepadanya. Dan itu kita dalam majelis ini, kita mengingatkan diri kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah yang tidak bisa pernah berubah, yaitu bergantinya malam dan siang, bertambahnya umur, bergantinya tahun, bertambahnya usia. Itu semua adalah sunnatullah yang tidak bisa kita tolak. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu adalah sunnatullah, adalah hukum Allah, ketentuan Allah yang telah ada pada masa-masa sebelumnya, dan kau tidak akan menemukan sesuatu yang bisa mengganti sunnatullah. Hukum Allah pada alam semesta ini tidak bisa dirubah. Itulah kehidupan, itulah hakikat daripada tahun baru, baik tahun baru Hijriah yang pada tahun ini kita sudah memasuki 1446, ataupun tahun baru Masehi nanti yang kita akan masuki tahun 2025. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja resolusi di tahun baru, ya. Nah, kita sudah memasuki tahun baru 1446, yakni Rasulullah SAW 1446 tahun yang lalu beliau hijrah ke Madinah. Sudah ribuan tahun. Yang pertama, resolusi yang kita perlu lakukan adalah al-islah, yaitu memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, ya. Sehingga kita selalu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah ada sesuatu di jagat raya ini kecuali mensucikan Allah, bertasbih, yusabbihu, ya. Hakikat tasbih adalah mensucikan Allah. Subhanallah. Sedangkan makhluk yang Allah ciptakan itu pasti ada kekurangan. Ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Itulah hakikat al-islah, memperbaiki diri, yang perlu kita awali tahun ini dengan perbaikan. Dan misi para nabi adalah untuk melakukan perbaikan. Kata Nabi Syuaib, in uridu illa al-islaha mastata'at. Tidaklah aku menginginkan kecuali melakukan perbaikan. Ya. Juga Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi adanya perbaikan. Bukan berarti orang dulu itu semuanya buruk, tidak. Dan bukan berarti juga kita yang sudah Islam sudah sempurna, tidak. Karena manusia diciptakan untuk melakukan perbaikan. Kalau malaikat maka tak perlu melakukan perbaikan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam satu pola, yaitu pola taat. La ya'sunallaha ma amara.
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Tapi manusia ada sisi dia perlu perbaikan, karena manusia penuh dengan kekurangan. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah makhluk sama seperti kita, memiliki kekurangan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dan menyempurnakan mereka. Setelah diutus menjadi nabi, mereka adalah makhluk yang sempurna, yang Allah jaga dari kesalahan, yang Allah lindungi wahyu yang diberikan kepada nabi untuk disampaikan kepada umatnya agar bebas, agar bersih dari kekurangan, agar selamat dari distorsi dan perubahan. Sedangkan kita bukan nabi dan bukan sahabat, tentu harus melakukan banyak perbaikan. Dan perbaikan itu kita mulai dengan diri kita sendiri. Kadang kita menganggap bahwa perbaikan itu bagaimana kita mau rajin ke mushola istihad, maka kita harus bareng-bareng bikin grup WA, harus ada yang nyaut di grup biar menuhin mushola, begitu kan? Padahal perbaikan yang paling kuat itu adalah perbaikan yang kita lakukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita jangan mengandalkan orang bahwa hari ini aneh nggak baca WA grup, aneh nggak tahu ada pengajian. Kayaknya aneh lupa. Tapi perbaikan itu adalah dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Jadi melakukan perbaikan itu perlu kita laksanakan. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la yasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi umat yang baik kecuali awal dari umat ini adalah orang yang terbaik, adalah orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau permulaannya baik, insya Allah seterusnya baik, ke tengahnya baik, sampai endingnya baik. Tapi kalau awalnya sudah buruk, bagaimana kita mau menjadi baik sepanjang tahun sedangkan kita memulai dengan keburukan? Itu makna perkataan Imam Malik. Jadi umat ini menjadi umat terbaik karena generasi pertamanya adalah generasi terbaik, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, generasi as-salafus salih. Mereka menjadi generasi terbaik karena generasi terbaik ini kemudian lahirlah setelahnya generasi-generasi yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Harun, wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan perbaikilah dirimu, jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak. Jadi kalau kita lihat nasihat Nabi Musa kepada Harun, bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki diri, salah satunya jangan mengikuti jalan orang-orang yang merusak. Kita pengen melakukan perbaikan, tapi kita masih bergaul dengan orang-orang buruk. Bagaimana kita bisa merubah diri kita? Bisa nggak? Nggak bisa, karena kita bergaul dengan orang-orang jahat, karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak taat, karena kita bergaul dengan maksiat. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka luruslah engkau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu bersama orang yang ada denganmu. Jadi bersama
kama umirta wa man taba bersama orang yang tobat. Jadi yang namanya perbaikan itu butuh support, butuh teman, butuh nasihat, butuh lingkungan. Kalau lingkungannya tidak baik, bagaimana kita bisa berubah? Maka dengan lingkungan yang baik, teman yang baik, insya Allah kita bisa melakukan islah. Jadi islah yaitu melakukan perbaikan. Karena manusia diciptakan dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan pasti ada kurangnya. Ada kurangnya. Baik dari sisi kesalahan ataupun kurang dari fungsi. Kurang dari tugas-tugas yang diberikan pada makhluk lain. Seperti yang saya sampaikan. Bahwa malaikat diciptakan, ya, mereka taat. Mereka tidak maksiat, tapi mereka tidak menikah, tidak punya anak, kan begitu. Tidak seperti manusia. Manusia diberikan nikmat berkeluarga, manusia diberikan keturunan, manusia diberikan fasilitas makan, minum, dan seterusnya. Namun juga manusia penuh dengan kekurangan. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk memperbaiki diri. Istaqimu wa la tuhsu. Teruslah engkau pada jalan yang benar, walaupun sebenarnya kalian tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Karena adalah orang yang sempurna adalah orang-orang yang memang Allah berikan kesempurnaan, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat dalam keseharian kita, ada saja yang kurang. Mungkin itu ibadah kita kurang khusyuk. Selama ini kita ibadah masih banyak tidak fokus, maka kita perbaiki. Ya, mungkin sedekah kita kurang banyak, kita masih sering hitung-hitungan dengan kebutuhan sehari kita. Ya, kita masih sering hitung-hitungan dengan perkara duniawi, maka perbaiki di sini. Sedekahnya perbanyak lagi. Selama ini sedekahnya seperti terpaksa, maka kita perbaiki sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar seperti melepas sesuatu yang tidak akan pernah diingat. Gitu kan? Sebagaimana hadis yang populer yang sering saya sampaikan, bagaimana Rasulullah SAW suatu hari beliau pernah memimpin sholat. Setelah sholat Rasulullah tidak zikir, langsung ke rumahnya, ya, tanpa zikir ke rumahnya. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, mengapa Rasulullah tidak zikir dulu, langsung pulang. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke masjid dan ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau setelah sholat langsung pulang, tidak zikir dulu? Kata Rasulullah SAW, aku ingat ada sebongkah dari emas yang aku simpan di bawah kasurku. Aku belum menyedekahkannya, maka aku sedekahkan dulu. Jadi ini adalah konsep perbaikan. Bagaimana kita memperbaiki amalan yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin jemaah di sini semua al-ijtihad adalah jemaah yang soleh, jemaah yang baik, tapi perlu melakukan perbaikan. Amin. Amin. Ya. Kehusuan kita, sedekah kita, tilawah kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan memperbanyak baca Quran. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan belajar Quran lagi. Kadang kita dengan umur yang sudah banyak mengaji itu menjadi enggan. Padahal itu salah. Ini saya sisipkan. Ngapain saya baca Al-Quran, saya belajar Al-Quran? Kan saya sudah senior, padahal belajar Al-Quran itu tidak ada batasan. Kalau ada konsep long life education, belajar seumur hidup, maka Al-Quran lebih utama dipelajari seumur hidup. Apanya? Bacaannya, tafsirnya. Jadi kalau kita belajar bacaan yang belum lancar, kita membaca ya kepada guru yang berkompeten, belajar bertalaki kepadanya, itu sebenarnya bagian dari perbaikan diri, islah.
Jadi jangan kita merasa malu dan minder. Karena sebenarnya kalau kita belajar kembali, memperbaiki bacaan kita, maka kita melakukan perbaikan. Dan perbaikan itu tidak mengenal umur. Sampai kapan kita melakukan perbaikan? Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih ada nafas, selama masih ada kehidupan, selama masih ada hidup, maka kita perlu melakukan perbaikan. Begitu kan? Itulah hakikat daripada kepemimpinan. Jadi, mengapa pemimpin itu perlu diganti? Karena perlu melakukan perbaikan. Bukan berarti pemimpin itu ya sudah sempurna, tidak. Atau pemimpin ini jelek sebelumnya, tidak. Tapi ada yang namanya perbaikan. Ada yang namanya islah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih sempurna. Selama ini mungkin kita berdoa, tapi doa kita masih kurang. Maka kita perbaiki, seperti yang kita sampaikan sebelumnya tentang doa. Kalau nggak salah, sudah hampir setahun yang lalu. Kita perlu melakukan perbaikan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar doa itu al-ilhah, yaitu minta dengan kuat. Ya, alihu fid doa, mintalah dengan kuat. Jadi mungkin selama ini kita doanya sambil malas-malasan. Allah berikan saya umur yang panjang, ya, sambil malas, tidak khusyuk, tidak menangis, tidak merendahkan hati kita, tidak merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaikilah. Ya. Jadi perbaikan itu pasti. Atau selama ini mungkin kita berumah tangga, hidup bersama pasangan dan anak, ada yang kurang. Ya, tapi Ustadz, ya, saya sudah berumah tangga ini sudah senior lah. Bahkan dengan antum, aneh lebih lama. Aneh udah 30 tahun, 40 tahun. Aneh baru 15 tahun, kan? Tetapi ada saja yang perlu diperbaiki. Bisa jadi rumah tangga itu perlu lagi yang namanya refresh, gitu kan? Itu kan bentuk dari perbaikan juga. Kemudian menguatkan kembali. Karena pasangan-pasangan yang sudah tidak sebentar berumah tangga perlu yang namanya refresh lagi, penguatan lagi. Tujuan nikah itu apa? Kan gitu. Apakah tujuan nikah itu hanya untuk mencari kesenangan dunia? Kan enggak. Ada ibadah di situ. Ada di situ tarbiyah, mendidik. Ada di situ apa? Meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurangnya islah pada pernikahan berujung kepada perpecahan. Itu yang kita lihat sekarang. Ya, yang kita lihat sekarang. Orang menikah 1 bulan cerai. Memang cerai itu diperbolehkan, tapi bukan menjadi solusi utama, kan? Bukan solusi utama, bukan. Ada yang namanya mediasi, ada yang namanya ya bersabar, ada yang namanya mendidik. Baru kalau sudah buntu, tidak ada cara lain kecuali tolak. Nah, ini adanya perlunya islah dalam kehidupan rumah tangga yang sangat urgen ya, pada masa-masa sekarang ini, di mana orang menganggap bahwa pernikahan itu sebagian menganggapnya hanya status. Ya. Kalau belum ada gelar menikah, nanti aneh nggak dihormati orang. Gitu. Tetapi kehidupannya sehari-hari, kehidupannya nggak baik. Kerjanya apa? Kerjanya selingkuh, kerjanya mengkhianati pernikahan. Itu yang kita lihat sekarang. Dan menganggapnya sesuatu yang biasa. Auzubillah min dzalik. Jadi perbaikan-perbaikan itu perlu kepada pasangan, kepada anak. Mungkin anak kita selama ini kita didik kurang, kita harus menebus kekurangan itu, gitu kan? Karena ada orang tua yang waktu kecilnya dia nggak peduli, ya, insya Allah yang di al-istihad tidak demikian, nggak peduli lah. Pokoknya anak diurus sama ibunya aja. Aneh nyari uang, ya. Anak yang ngajarin emaknya, ya, yang nyuruh dia baca Quran emaknya, yang
Pokoknya semua yang ngantar sekolah, maknya yang nyuapin, tapi dia nggak mau ngurusin sama sekali. Baru ketika tua dia baru nyadar, tidak ada bonding ya, tidak ada hubungan yang harmonis, tidak ada kehangatan antara bapak dengan anak. Baru dia sadar. Bisa nggak memperbaiki? Bisa. Berikan ya, perhatian kita kepada anak. Kalau dia sudah besar, berikan perhatian kepadanya. Ya, berikan perhatiannya, walau sekedar nasihat, walau hanya sekedar mengantar makanan, mengantar dia sekolah atau mengantar ke tempat kerja, itu adalah bentuk perhatian. Jadi al-islah, perbaikan itu tidak ada batasan. Bagaimana itu? Ya, sama seperti sabar. Karena sebagian orang udah terlambat. tidak bisa diperbaiki. Kata siapa? Karena konsep al-islah, perbaikan itu sepanjang hidup, sepanjang kita masih hidup, maka kita perlu melakukan perbaikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu resolusi yang pertama. Resolusi yang kedua yang kita perlu lakukan di awal tahun ini yaitu at-ta'assi. At-ta'assi ya, wal iqtida bi al-anbiya. Yaitu kita semakin gencar lagi meneladani para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang kita teladani itu siapa? Orang-orang yang terbaik. Mengapa kita meneladani para nabi? Karena nabi orang yang dijamin kesolehan. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Ya. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan kami berikan pahalanya bagi nabi. Dan sesungguhnya dia Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh, gitu kan? Innahum minas shalihin, dan mereka para nabi yang disebutkan di dalam ayat ini ya adalah orang-orang yang soleh. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang soleh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna ya. Wa dzikra lil 'abidin. Wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Jadi nabi-nabi itu adalah orang yang saleh. Wa atainahu fid dunya wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Karena nabi adalah orang yang soleh, maka kita harus meniru para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam apa? Dalam kehidupannya. Dalam apa? Dalam menghadapi kehidupan. Dalam apa? Dalam ibadahnya. Dalam apa? Dalam kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwa para nabi itu memiliki iswah atau uswah, keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagi kalian fihim ya, pada diri mereka yaitu para diri Nabi alaihi wassalatu wassalam terdapat contoh yang baik. Paling tidak kalau kita masuk bulan Muharram ada 3 nabi yang perlu kita ingat dengan kuat, 3 nabi seperti yang saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang Asyura ya. Karena kita sudah mau mendekati Asyura, baik 9, 10 atau 11. Dalam hadis disebutkan, "Dzalikal yaumul ladzi najjallahu Musa min Fir'aun wa aghraqa Fir'aun." Pada hari ke-10 di bulan Muharram, Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun. Fasamahu syukran lillah. Maka ini kata hadis ya,
Maka Nabi Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Wa nahnu nasumuhu, dan kami juga berpuasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keteladanan Musa itu pada apa? Keteladanan Musa pada kegigihannya menyerukan kebaikan. Keteladanan Musa pada mengajak orang yang paling dekat dengannya, gitu kan? Saya sudah sampaikan bagaimana Fir'aun menjadi bapak adopsi Musa alaihi salam. Jadi bapaknya sendiri, bapak adopsi, bapak yang mengadopsi Musa alaihi salam sejak kecil. Makanya Nabi Musa memiliki strategi mengajak bapak angkatnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Musa dan saudaranya Harun untuk mengajak Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena dia adalah bapak angkat yang membesarkan kamu. Alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umrika sinin. Ketika wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, gitu kan kata Fir'aun. Fir'aun kaget karena sudah membesarkan Musa, bertahun-tahun dibesarkan sampai dewasa, tapi pada akhirnya Musa mengajaknya untuk menyembah Tuhan dari semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun mengatakan wa anta minal kafirin. Kau orang yang kafir, kata Fir'aun. Kafir artinya tidak mau menyembahku. Itulah kecongkakan Fir'aun, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa kita teladani dalam kegigihannya, dalam keseriusannya, dalam perkataannya yang baik. Ini kalau kita menasihati orang, nasihati dengan yang baik. Jangan menasihati dengan nada yang tidak baik. Jika para nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam menasihati bapak angkatnya, bapak yang mengadopsinya dengan perkataan yang baik, maka apalagi kita yang bukan nabi dan bukan sahabat. Nasihatilah dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak, ya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu mujadalah, perlu yang namanya, ya, berdebat, berdiskusi, maka diskusilah dengan cara yang baik. Jadi mengikuti Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah Nabi Musa, kegigihannya, perkataannya yang lembut. Apalagi Nabi Musa, yaitu kesabarannya. Kesabaran menghadapi siapa? Ya, sudah kita jelaskan sini. Kesabaran menghadapi kaum yang nyeleneh, yang nggak taat. Ya, saya nggak akan jabarkan, dua saja sudah cukup. Contohnya ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel menyembelih sapi betina. Kata Nabi Musa, sembelihlah sapi betina. Maka mereka sudah mulai mencari masalah. Mereka menanyakan kepada Nabi Musa alaihi salam, sapi betina yang tua apa yang muda? Maka Allah mengirimkan wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya, sapi betina yang tidak muda dan tidak tua, tengah-tengah. Kemudian mereka lagi nyari-nyari masalah lagi, ya. Sapi betina warnanya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang, Allah memerintahkan kalian untuk mencari sapi betina yang warnanya kuning keemasan. Namun mereka juga tidak cukup dengan mencari-cari masalah, dicari lagi sapi betina yang bagaimana, yang suka membajak sawah atau sapi betina rumahan. Kata Al-Quran, sapi betina la zalulun tuthirul ard, yang tidak membajak tanah, wala tasqil harsa, dan juga tidak mengairi sawah, musallamatul la syiyata fiha, yang tidak ada cacatnya, kan begitu. Jadi menghadapi kaum yang penuh dengan apa? Mencari masalah, mempersulit diri sendiri, ya, yang disebut dengan ta'annud, menyusahkan diri sendiri. La tas'alu an asya'a tubda lakum tasukum. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ya, di mana Nabi Musa menghadapi kaum yang sulit untuk taat, bahkan dalam keadaan genting. Bagaimana itu? Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk masuk al-aradhil muqaddasah,
yaitu tanah Al-Quds. Ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah dijanjikan, yang telah ditentukan kepada kalian. Jangan kalian mundur, maka kalian akan menjadi kaum yang rugi, gitu kan? Apa jawabannya kira-kira? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari. Mereka mengatakan, wahai Musa, di dalam sana, di negeri Palestina sana, ada kaum yang jabbarin, kaum-kaum yang kuat, al-gojo, orang-orang yang perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk sampai mereka keluar. Nungguinnya sampai kapan? Ya. Enggak mau perang. Kenapa enggak mau perang? Ada orangnya mereka kuat-kuat, terus mau latihan dulu atau gimana? Ya, nanti kalau sudah kuat, badan ente udah kenceng nih ya, otot-otot sudah mantap, ya belajar pedang sudah mantap, panah sudah mantap, baru kita masuk. Enggak, kata mereka, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk sampai mereka keluar. Maka sampai dua orang, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihim al-bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum zalimun. Sampai diingatkan dua orang yang beriman kepada Musa yang imannya kuat, masuk aja ke pintunya, masuk ke pintu Al-Quds, ya. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Diperingatkan kalian akan menang. Tapi jawabnya gimana? Diberikan motivasi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma'adam. Sudah dikasih motivasi bukan dari nabinya, tapi dari dua orang, dari mereka, dari kaumnya. Tapi jawabannya malah lebih parah. Ya Musa, kami enggak akan masuk ke tanah Al-Quds selama mereka ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau saja yang pergi. Fadhhab anta wa rabbuka. Engkau saja dan Tuhanmu yang pergi. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk manis di sini. Kan gitu. Gimana tuh? Kalau Nabi Musa tidak punya kesabaran menghadapi kaum yang seperti ini. Berapa Nabi Musa hidupnya? 350 tahun. Ya. Disebutkan oleh para ulama. Jadi Nabi Musa umurnya panjang. Masuk akal. Karena Nabi Musa dan kaumnya, ya, kaum Musa alaihissalam ketika mereka menolak untuk masuk al-aradhil muqaddasah, Allah timpakan kepada mereka atih, ya. Atih itu artinya apa? Artinya mereka menjadi bingung dan kesasar terus di satu tempat. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. 40 tahun, ya, mereka nggak bisa kemana-mana. Setiap kali mereka jalan kembali ke tempat semula. Kenapa? Gara-garanya nggak mau masuk tanah Al-Quds. Ya, jadi ini Nabi Musa. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Jadi kalau Nabi Musa, yaitu kaumnya yang nyeleneh, yang tidak taat, yang cari masalah, yang gak mau ikut nabinya. Sedangkan Nabi Nuh, kaum yang tidak mau ikut nabinya sama. Tetapi, ada tetapinya. Mereka lebih sedikit jumlahnya. Jadi kalau Nabi Musa umatnya banyak. Dalam hadis syafaat yang sahih, ketika Rasulullah SAW di padang mahsyar diperlihatkan umat yang banyak, maka Nabi Muhammad SAW berharap bahwa itu umatnya. Nabi Muhammad mengatakan, mereka adalah umatku, wahai malaikat. Kata malaikat, bukan. Mereka adalah umat Musa alaihissalam. Ya. Ternyata datang setelahnya yang lebih banyak lagi. As-sawadul a'zam, rambut-rambut hitam yang memenuhi ufuk. Mereka lebih banyak jumlahnya. Kemudian dikatakan mereka adalah umat wahai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam, cobaan terberatnya, ya, satu adalah dua orang yang dicintainya tidak mau beriman kepadanya. Siapa itu? Pertama istrinya, kedua anak bungsunya. Ya. Bayangkan kita ngaji setiap hari di Al-Istihad. Tiba-tiba na'udzubillah ada anggota keluarga yang gak Islam, yang tukang maksiat, yang murtad, yang keluar dari Islam. Gimana perasaan kita?
Karena istrinya bahkan di dalam Al-Quran tidak disebutkan, ya, diajak oleh siapa? Oleh Nabi Nuh, benar kan? Enggak disebutkan. Yang diajak naik bahtera siapa? Anaknya, anak bungsunya. Berarti itu sudah sesuatu yang sangat dahsyat. Karena dia tidak mau beriman kepada suaminya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang Allah utus kepada kaumnya. Ajaran suaminya yaitu ajaran Nabi Allah, ya, adalah utusan Allah. Anak bungsunya. Ketika Nabi Nuh, ya, sudah memerintahkan orang yang beriman bersamanya untuk naik bahtera yang dibuatnya di tengah kota, dan Allah Subhanahu wa taala kirim hujan yang deras, hujan, ya. Dan hujan itu lama-lama menjadi banjir bandang, banjir dunia, naik. Dan kemudian ternyata anak bungsunya yang bernama Kan'an nggak mau naik. Sehingga Nabi Nuh melihat dari kejauhan, ya, anaknya mulai naik bukit, ya. Kata Nuh alaihi salam, ya bunayya rkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku yang aku cintai, naiklah bersama bapak, naiklah bersama kami di bahtera ini, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minan ma'. Maka anaknya menjawab, wahai bapak, aku akan naik bukit saja, aku nggak akan naik bahtera. Bayangin itu. Kira-kira gimana? Sekarang ini kita lagi banjir, ya, di Depok, naudzubillah, atau di manalah, ya. Terus ada satu perahu, satu aja nih. Tiba-tiba airnya naik. Nah, kemudian disuruh masuk. Ada anak kita, dia di luar. Kira-kira gimana? Kita tarik, kan? Ayo naik, nak, gitu kan? Kalau kita posisinya sebagai anak gimana? Ya udahlah, naik aja. Tapi di sini enggak masalah iman, karena naik bahtera artinya engkau beriman kepada Allah. Kan begitu. Enggak mau anaknya. Saya naik bukit saja, bapak. Maka kata bapaknya, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini kecuali Allah, kecuali orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kalau mungkin kita udah yang penting aneh naik dulu, ya. Masalah iman belakangan, kan begitu. Enggak, ya. Enggak mau. Ya. Karena menolak ajaran yang dibawa oleh bapaknya Nuh alaihissalam, ya. Sehingga Nabi Nuh diabadikan, ya. Qala rabbi, apa katanya? Wa nada nuhun rabbahu faqala inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Tuh, Nabi Nuh sampai bilang, "Oh ya Tuhan, ya, sesungguhnya anakku ini, anak bungsuku ini adalah keluarga, sedangkan kau memberikan janji, ya Allah, akan menyelamatkan keluarga." Kan gitu kata Nabi Nuh, ya. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah yang paling bijaksana dalam menghukumi sesuatu. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh innahu laysa min ahli. Nuh, ingat, anakmu itu bukan keluarga. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman kepadamu dan kepada wahyu yang aku berikan kepadamu untuk disampaikan kepadamu. Ini cobaan terbesar, yaitu keluarga. Yang kedua, cobaan Nuh alaihi salam yang terbesar, ya, adalah yang beriman hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh alaihi salam kecuali sedikit. Ibnu Katsir menyebutkan hanya sekitar 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwahnya berapa lama? Alfasanatin illa khamsina. Alfasanatin illa khamsina. 1000 kurang 50. 1000 kurang kocak. 950 tahun dakwah, yang beriman kepadanya hanya 80 orang. Jadi kita harus ta'assi, meladani. Jadi kalau kita dalam zaman sekarang ini, waduh, aneh kayaknya nggak dakwah lagi nih. Kenapa? Followerannya cuma 2. Nah, dulu Nabi Nuh alaihi salam followernya berapa? 80, dan itu bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Bayangin, Pak. Di situ Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, ngajak lagi nggak mau. Tuh, kira-kira kalau kita dalam posisi seperti itu gimana? Ya. Kira-kira kuat nggak? Ya.
Ini sih kuat aja Ustaz, karena ini mudanya lama. Ya, Nabi Nuh itu kan 1620 tahun umurnya. Ya, ibarat kalau kita di ASN nggak pensiun dia, dana pensiunnya nggak pernah cair karena masih pegawai. Ya. Kantornya 1000 tahun ya, lama. Itu cobaan terbesar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dalam hadis sahih disebutkan di hari Asyura, di hari ke-10 di bulan Zulhijjah, Allah menyelamatkan Nuh dan bahtera Nuh ya, bersemayam berhenti di bukit namanya Bukit Judi ya, bukan judi, bukan. Judi ini nama Bukit Judi pakai tasdid, Bukit Judi ya. Jadi ini cobaan Nabi Nuh alaihi salam. Kita meneladani kesabarannya, kita meneladani ya, dakwahnya, kita meneladani kegigihannya ya. Dan tentu yang ketiga adalah Nabi Muhammad alaihi wassalam ya, yang beliau juga banyak cobaannya, sehingga para nabi-nabi ini disebut sebagai ulul azmi. Sebagai apa? Sebagai ulul azmi ya, sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu artinya apa sih? Al-azm, yaitu tekad yang kuat ya. Tekad yang kuat ya, cobaan yang berat, itu namanya ulul azmi. Azm itu artinya apa? Tekad yang kuat, pengorbanan yang lebih. Siapa aja? Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka kamu Nabi Muhammad, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. 5 nabi. Ya. Di sini Nuh, Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ulul azm ya. Saya enggak akan jabarkan sejarah nabi karena panjang. Intinya Nabi Muhammad SAW cobaannya banyak. Ta'assi, kita harus meneladani beliau ya, dalam keseharian kita, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya ya, dalam ketaatannya. Dan yang ketiga, resolusi tahun 1446 Hijriah ini, dan ini sangat relevan ya, dan masih berkaitan dengan poin yang kedua adalah hiduplah sebagaimana para nabi, yaitu hidup apa adanya. Daripada maksudnya gimana? Sederhana. Tapi Nabi Sulaiman kaya. Cuma satu nabi yang disebutkan paling kaya, benar? Tapi yang lain gimana? Enggak ya. Yang dilihat Nabi Sulaiman, aneh pengen ya, punya istri 4, rumahnya 10. Kalau bisa tentara aneh bukan orang, tapi jin sama semut gitu kan. Lihat kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semuanya ya, kecuali Nabi Sulaiman ya, hidupnya gimana Pak? Sederhana ya. Bahkan Daud alaihi salam sendiri yang katanya sebagai qadhi, sebagai raja, sebagai hakim, hidup beliau kerja keras kan gitu kan. Wa kana Daud ya'malu min amali yadihi. Daud itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Itu Nabi Daud alaihi salam, walaupun beliau seorang raja. Apa relevansinya dengan kehidupan sekarang? Ya karena ini masa-masa masih hangat-hangatnya dan nggak tahu sampai kapan, yaitu hidup apa adanya, tidak mengutang kecuali sesuatu yang urgen. Karena sekarang orang utang itu bukan, kalau dulu orang tua kita cerita ngutang di kelontong, buat apa? Buat beli beras, benar nggak? Insya Allah di al-istihad nggak ada ya, insya Allah. Di orang tua saya pernah bilang, jadi dulu kalau di kelontong nggak punya uang, ngutang buat beli beras berapa liter? 1 liter, 2 liter buat makan. Kalau sekarang orang utang buat apa? Buat beli iPhone 15. Karena gaya ya. Ingin kelihatan orang lebih keren, maka dia ngutang. Beli baju yang mahal, padahal ngutang. Ya, semuanya pakai letter gitu kan. Pay letter, ini letter ya. Padahal uangnya nggak ada. Ya. Orang dibikin bagaimana caranya ngutang pada sesuatu yang tidak penting ya. Hidup Nabi Muhammad SAW ini sangat relevan, adalah hidup yang sederhana. Ini kata Rasulullah SAW, man asbaha mu'afan fi badani ya, siapa yang pagi harinya badannya sehat, itu kan, aminan fi sirbihi, rumahnya aman ya. Sirb itu artinya apa? Jiwanya, tempat tinggalnya ya, gentengnya nggak bocor aman ya. Indahu qutu yaumihi, dia bisa makan hari itu. Karena mahizat lahu dunya bihadzafiriha,
maka seakan-akan dunia sudah diberikan kepadanya seisi-isi. Konsep bahagia menurut Rasul itu sederhana, ya. Sehat, rumah nggak ada yang bocor, jiwa tentram, ya, bisa makan, selesai, ya. Jadi nggak neko-neko, hari ini harus makan daging, karena daging kambingnya udah habis, ya. Besok harus makan ikan apa? Ikan salmon, ya. Besoknya harus begini, ya. Wah, ini nggak bisa kita. Pak, masa kita makan tempe? Ya, memang saya sudah pensiun, ya. Kita cuma bisa beli tempe tahu, boleh makan daging seminggu sekali, nggak bisa, Pak. Kan Bapak dulu pangkatnya tinggi. Ya, itulah kehidupan. Jangan dipaksakan, ya. Ini Bapak adanya. Utang. Yang kedua judi, ya. Nah, kalau tadi judi itu bukit judi, ya. Tapi judi yang kedua ini itu adalah sangat mematikan, yaitu judi, ya, yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-maisir. Ini fenomena, dan sering saya ulang-ulangi, Indonesia negara terbesar atau salah satu di antara terbesar yang suka judi, apalagi judi online. Jadi judi, udah punya uang 50 juta, kurang banyak nih, ikut judi aja, supaya kenapa? Kenapa banyak? Kata setan, 50 juta sedikit, ya. Belum untuk beli belum beli iPhone baru, belum beli untuk ngasih jajan istri ente 10 juta. Ayo ikut judi gitu kan. Ternyata pas ikut judi 50 jutanya hilang, ya. Ikut lagi dia ngutang. Jadi utang dengan judi itu satu circle, ya. Pertamanya punya uang, judi. Kalah, utang ke orang. Buat apa ngutang? Buat slot. Main slot lagi, kalah lagi, ngutang lagi. Akhirnya gantung diri. Di pohon nangka di sebelah sana. Ini bukan andai-andai, ini banyak, Pak. Ya, saya dapat dikirimi foto-foto orang bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Gara-gara judi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di tahun 1446 Hijriah ini. Intinya ada 3 resolusinya, ya. Di tahun baru Hijriah. Ini yang pertama adalah islah, melakukan perbaikan diri. Yang kedua adalah at-ta'assi wal iqtida, semakin banyak mengikuti jejak para nabi, khususnya 3 nabi ini yang berkaitan di bulan Muharram. Yang ketiga adalah hidup apa adanya, jangan memaksa, karena kita hidup hanya sementara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mungkin ada pertanyaan? Bapak yang silakan. Ya, cukup baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Semoga bapak-bapak semua sehat-sehat, panjang umur, ya, dilapangkan rezekinya, segala urusannya dimudahkan, ya, anak-anak dan keturunannya soleh dan solehah, ya, dan semoga kita dikasih kesempatan untuk di tanah suci melakukan ibadah haji atau umrah. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amatika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ارزقنا الصحه والعافيه والدوام والاستقامه وارزقنا حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا القوه والمنفعه والبركه في الدين والدنيا والاخره. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا زياره بيتك الكريم حجا او عمره يا رب العالمين. وارزقنا صلاه في المسجد الاقصى يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika tadi penjelasan